Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan pemrograman dari hasil kerja kelompok kami tentang parsing data JSON ke Android Studio dan menerapkan tab View Pager. Sebelumnya, perkenalkan saya Jinan Khalisah dengan NPM 1062214 dan rekan saya. Saya Lita Rahmania dengan NPM 1062216. Saya Kurniawan dengan NPM 1062208. Saya Ajo Tafiani dengan NPM 1062202. Saya Rosa Ramlia dengan NPM 1062226. Baiklah, berikut merupakan demo aplikasinya. Di sini kami memberi nama aplikasi tugas, langsung saja kita klik. Nah, untuk halaman utama ini terdapat profil anggota kelompok. Kami isi dengan profil anggota kelompok. Beranggotakan 5 orang, ada Ajeng, Egi, Jinan, Rita, dan Rosaura. Nah, untuk halaman selanjutnya, ini merupakan JSON-nya. Kami memilih JSON ayat Al-Quran. Ini terdapat surah Al-Fatihah. Terus untuk yang terakhir itu untuk halaman terakhir itu kami memasukkan jadwal untuk sholat. Untuk waktu itu bisa disesuaikan di mana kita berada. Misalnya Pangkal Pinang, kita memilih kota Pangkal Pinang. Nah, untuk yang text view yang selamat malam sudah sholat maghrib, jangan tidur dulu ya, lanjut sholat isya, itu akan menyesuaikan waktu. Nah, mungkin cukup untuk demo aplikasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan activity main. Di sini kami menggunakan relative layout dengan layout width-nya match parent dengan background warna hijau, layout height-nya match parent, tool content-nya main activity, berarti mengarah activity, main activity. Ada Android View Pager dengan ID View Pager dengan layout width-nya match parent, height-nya match parent dengan layout above, ID-nya tab layout. Selanjutnya ada tab layout dengan ID tab layout width-nya match parent, height-nya web content, dan layout select parent-nya bottom true. Berarti ini layout untuk tab layout-nya di bagian bawah menunya. Dengan background-nya warna hitam, Android theme-nya warna deep lemon. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bagian main activity-nya. Nah, di sini pada main activity kita menggunakan activity main binding dengan override full on create-nya save intent bundle, super on create save intent stage. Ini activity interpret layout impeller, set content view, binding road dengan file fragment list. Di sini berarti dimulai dari second fragment dulu untuk tampilannya, baru first fragment dan jadwal fragment. Ada binding play, view pager adapter. Nah, ada tab layout mediator. Mediator di sini mengambil dari layout activity main tadi, berarti pada tab layout tadi posisi profil di bagian awal dengan ikonnya gambar orang ini. Selanjutnya di tab layout menu yang kedua itu ada surah dengan icon seperti Al-Quran ini, ada jadwal seperti dengan icon ini yang seperti jadwal ini. Nah, mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan jelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fragmen seg. Untuk tampilan fragmen seg ini menampilkan profil anggota kelompok, yang dimana di bawahnya terdapat profil anggota individunya. Untuk layout utama yang saya menggunakan scroll view dengan orientasi vertikal. Untuk scroll view ini terdapat linear layout dengan lebar dan tinggi menggunakan match parent. Untuk gravity-nya menggunakan center.
Untuk orientasinya menggunakan vertikal. Untuk linear layout yang kedua, menggunakan untuk lebarnya menggunakan match parent, untuk tingginya menggunakan web content. Di sini untuk profil anggota kelompok, saya menggunakan card view. Untuk backgroundnya saya menggunakan warna gerulung. Lalu terdapat linear layout. Untuk lebar dan tingginya menggunakan match parent. Untuk gravitinya center. Untuk orientasinya vertikal. Lalu terdapat image view. Untuk lebar dan tingginya menggunakan ukuran 80 dp. Untuk margin topnya 5 dp. Lalu gambarnya yang dipanggil dari drawable. Sini terdapat view dengan lebarnya menggunakan match parent. Untuk tingginya menggunakan ukuran 1 dp. Untuk marginnya 10 dp. Lalu background yang digunakan warna putih. Terdapat text view yang menampilkan profil anggota kelompok. Lalu untuk linear layout yang kedua, yang menampilkan nama Ajeng dan Egi Kurniawan. Sama juga dengan yang sebelumnya menggunakan card view. Yang di sini hanya membedakan teksnya, yaitu Ajeng Octaviani dan Egi Kurniawan. Untuk linear layout yang kedua akan menampilkan nama Jinan Khalisoh dan Lita Rahmania. Dan yang terakhir menampilkan layout menampilkan teks yang bertulisan bahasa Arabia. Baiklah, kita akan ke seg fragmentnya. Di sini untuk privat konspal ARG param 1, ini adalah dua konstanta string, yaitu ARG param 1 dan ARG param 2, yang mungkin digunakan untuk mengirim parameter ke fragmen. Konstanta ini digunakan untuk membuat instance baru dari fragmen dengan menggunakan companion object. Lalu di sini terdapat kelas seg fragment yang merupakan subkelas dari fragment, adalah tempat pengaturan antarmuka pengguna dan logika fragmen diatur. Lalu untuk override fun on create, ketika fragmen dibuat, metode on create digunakan. Dalam menggunakan metode ini, fragmen menerima argumen yang mungkin telah dikirimkan kepadanya dalam bentuk paket, dan nilainya disimpan ke dalam variabel param 1 dan param 2. Metode onCreate view menginisialisasi tata letak fragmen, dan dalam hal ini ia menggunakan layout inflator untuk menginflasi tata letak dari file XML dengan nama fragment seg XML. Lalu di sini kita menggunakan fungsi new instance untuk membuat instance baru dari fragmen. Fungsi ini menerima dua parameter string, param 1 dan param 2, dan kemudian membuat instance baru dari seg fragment.
argumen-argumen ini kemudian diatur ke dalam bool yang kemudian diset sebagai argumen untuk fragmen tersebut. Baiklah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan kode pemrograman kelompok kami. Pertama, di sini terdapat kelas first fragment untuk mempresentasikan sebuah fragmen yang menampilkan teks dari ayat Al-Quran dalam bahasa Arab dan terjemahan. Di sini juga menggunakan web view untuk cocok. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan kode pemrograman dari kelompok kami. Pertama, di sini terdapat kelas dengan nama first fragment, eh, di mana fragment ini untuk mempresentasikan, untuk menampilkan teks dari ayat-ayat Al-Quran dalam bahasa Arab dan terjemahan. Terus kami juga menggunakan web view eh, untuk menampilkan data dari API, untuk menampilkan data dari API yang dimana di dalamnya itu berisi ayat-ayat Al-Quran. Terus di sini juga kami menggunakan JSON untuk untuk parsing data JSON dari API. Untuk linknya itu ini. Terus di sini juga terdapat Quran First, kelas Quran First. Di sini saya mengambil dua data dari API-nya, hanya mengambil ayat Al-Quran dengan bahasa Arab dan mengambil terjemahannya dan diulangi sampai ayat terakhir. Di sini terdapat 7 ayat. Terus di sini juga terdapat kelas dengan nama Quran First untuk sebagai representasi struktur data dari ayat-ayat Al-Quran, yang mana setiap objek Quran First ini memiliki terdapat dua properti. AR ini untuk teks dalam bahasa Arabnya dan ID ini untuk terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Lanjut, kita langsung ke XML-nya. Untuk yang pertama, ini terdapat linear layout dengan lebar dan tingginya itu menggunakan match parent, orientationnya itu vertikal, paddingnya 16 dp, dengan backgroundnya diambil dari drawable, dengan nama image 10. Terus terdapat linear layout, di dalamnya terdapat linear layout dengan ID first first container, dengan layout width-nya match parent, layout height-nya work content, dan orientation-nya vertikal. Eh, di sini juga terdapat padding sebesar 8 dp dan layout margin button-nya juga 8 dp. Nah, di dalam linear layout itu terdapat tag view untuk apa, tulisan ayat Al-Quran dengan bahasa Arabnya. Eh, di sini juga terdapat ID-nya dengan nama vHome Base. Terus untuk layout width dan layout height-nya itu sama menggunakan wrap content. Layout graffiti-nya itu right ke kanan. Tulisannya dimulai dari kanan. Terus untuk teksnya itu Arabic text. Terus tag color-nya itu atau warnanya itu menggunakan warna hitam dengan size-nya 18 sp dan stylenya bold. Dan terus dilanjutkan dengan text view untuk terjemahannya. Di sini menggunakan ID dengan nama V terjemahan, terus layout width dan layout height-nya masih sama menggunakan wrap content. Untuk size-nya itu lebih kecil dari yang tulisan bahasa Arab, di sini 14 sp, terus color-nya juga sama black. Nah, untuk selanjutnya untuk ayat kedua sampai ke-7 itu tinggal dipaste dari eh,
ayat 1, begitu seterusnya sampai ayat ke-7. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelas level pager adapter. Nah, di sini ada import Android fragment. Nah, di sini itu pernyataan untuk mengimpor kelas-kelas yang dibutuhkan dalam Android Studio. Jadi import Android fragment app, uh, uh, import Android lifecycle, Android view pager itu untuk daftar pusaka yang dibutuhkan Android. Nah, di sini ada kelas fragment fragment list. Nah, di sini ada sebuah daftar array list dari objek fragment. Ini berisi fragment yang akan ditampilkan di view pager. Nah, di sini ada FM fragment manager. Di sini adalah objek fragment manager yang diperlukan dalam mengelola fragment. Nah, di sini ada life cycle. Life cycle. Nah, life cycle sendiri itu memberikan informasi tentang siklus hidup atau life cycle dari aktivitas fragment yang digunakan dalam VPager ini. Nah, di sini ada get get item clone dari kelas dasar fragment. Dari kelas dasar fragment state adapter, metode ini mengembalikan jumlah total fragment dalam fragment list yang akan menjadi jumlah total item yang akan ditampilkan di pager. Nah, di sini ada override fun create fragment. Jadi di sini ada kelas dasar fragment adapter. Di sini fragment adapter eh, yang harus ditampilkan di posisi tertentu. Nah, jadi kita akan bahas ke klien Async Text. Nah, di sini ada, nah, di sini ada kelas, ya di sini ada kelas klien Async Text. Di sini digunakan untuk melakukan operasi jaringan secara asynchronous dengan mengambil tiga parameter. Parameter apa? Yaitu parameter parameter content, post listener, dan async text. Nah, di sini ada interface on accept listener ini untuk antarmuka yang mendefinisikan satu metode yaitu on post execute yang akan dipanggil setelah operasi jaringan selesai. Nah, di sini ada override one post execute. Di sini eh, penggantian dari metode on post execute dari kelas dasar asyntax. Nah, metode ini digunakan setelah operasi jaringan selesai. Pada dasarnya, ia memanggil metode one post execute dari antarmuka one post execute listener untuk memberitahu jaringan telah selesai. Nah, di sini ada one fun do in background. Jadi, ini adalah metode bantuan yang mengkonversi input stream ke dalam bentuk string. Dan dia membaca data dari input listener menggunakan buffer reader. Menggunakan buffer reader. Nah, di sini ada URL connection-nya. Nah, sekarang kita ke file stream to string. Nah, di sini eh, adalah metode bantuan yang mengkonversi input stream ke dalam bentuk string. Dan ia membaca data dari input stream menggunakan buffered stream dan mengembalikan string tersebut berdasarkan data. Nah, di sini kita akan membahas tentang daftar kotak. Nah, di daftar kotak sendiri ada package example ini adalah eh, nama tab layoutnya. Nah, di sini ada kelas daftar kotak. Ini adalah deklarasi dari kelas daftar kotak. Kelas ini memiliki dua properti yaitu ID dan nama yang dapat diinisialisasikan saat objek tersebut dibuat. Nah, di sini ada override fun to string. Uh, Override fun to string sendiri itu menunjukkan bahwa metode toString dari kelas dasar ini sedang di override. Nah, memberikan implementasi sesuai dengan kelas daftar kota.
Nah, ada return nama toString. Kita akan membuat nama toString untuk mendapatkan referensi string dari nilai properti nama. Nah, eh, dan di sini eh, eh, jika nama adalah nol, maka hasilnya adalah kosong. Nah, kita akan bahas yang var ID, var ID nt 0. Nah, memungkinkan properti untuk memiliki nilai 0 sebuah variabel yang berisi nilai integer. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan layout dari jadwal XML dan jadwal fragment. Yang pertama yaitu ada jadwal.xml. Di sini saya menggunakan tag linear layout dengan backgroundnya yang berwarna putih dan orientasinya secara vertikal. Nah, di dalamnya terdapat tag relative layout yang digunakan untuk membuat sebuah tata letak tampilan elemen yang diletakkan secara center. Nah, kemudian terdapat image view untuk menambahkan gambar dan terdapat relatif lagi. Dan kemudian ada Android card view untuk membuat kotak-kotak seperti ini. Nah, kemudian terdapat scroll view. Kode ini itu menggunakan scroll view yang meng-scroll gambar ataupun bacaan dari atas ke bawah. Nah, kemudian di dalam tag ini terdapat linear layout, relative layout, dan text view. Di dalamnya ada card yang terdapat nama sholat dan jadwal waktu sholat. Yang membedakannya sama sampai bawah. Yang membedakannya yaitu nama, warna, dan nama-nama waktunya. Nah, kemudian penjelasan yang kedua yaitu untuk jadwal fragmennya. Nah, di sini terdapat import. Import ini yaitu untuk mengimport kelas dari fungsi yang diperlukan dalam proyek ini. Nah, kemudian di sini terdapat kelas jadwal fragmen. Nah, maksudnya yaitu untuk mendeklarasikan jadwal fragmen yang merupakan subkelas dari fragmen. Fragmen adalah bagian dari antarmuka pengguna. Nah, kemudian eh, terdapat list daftar kota, private list daftar kota dengan mutable listnya daftar kota, terus ada yang daftar kota adapter, grid image, dan grid text kota. Itu tuh maksudnya untuk menyimpan daftar kota yang akan digunakan dalam spanner kotak pemilihan. Nah, daftar kota tuh untuk mengisi data kota ke dalam spanner. Nah, kemudian ada grid image, yaitu untuk image view yang akan menampilkan gambar yang mungkin pada gambarnya. Kemudian ada text view yang akan menampilkan teks. Kemudian kota yang akan menampilkan daftar kota yang dapat kita pilih. Nah, kemudian di sini menggunakan fungsi dari override-nya kelas fragment. Fungsi ini yang bertanggung jawab untuk membuat atau membalikan tampilan yang akan ditampil oleh fragmen. Nah, menginvalidasi tata letak XML dengan fragmen jadwal kemudian menjadi objek view. Tata letak ini kemungkinan berisi antarmuka pengguna untuk fragmen ini. Nah, kemudian di sini ada grade image view, find view by r.id grade image. Nah, di sini tuh untuk menginisialisasikan dengan elemen-elemen yang pada tampilan yang telah didefinisikan dalam tata letak XML. Nah, kemudian list daftar kotanya dinasikan sebagai objek array, list kosong yang digunakan untuk menyimpan daftar kota. Terdapat daftar kota lagi sebagai area yang digunakan untuk mengisi ke dalam data spinner. Nah, mengatur adapter untuk spinner menggunakan kota adapter daftar kota juga menetapkan perilaku yang akan terjadi ketika terpilih dalam spinner berubah. Ketika kita memilih kota lain, maka akan otomatis waktunya akan berubah. Nah, kemudian terakhir memanggil
fungsi load kota. Nah, load kota ini untuk menghasilkan data kota atau mungkin mengambilnya dari sumber eksternal dan gating untuk menampilkan pesan atau gambar. Oke, yang selanjutnya yaitu terdapat private file greeting. Untuk fungsinya digunakan untuk memberi pesan berdasarkan waktu hari yang saat ini. Fungsi ini berisi logika untuk menentukan waktu sekarang dalam jam dan kemudian menampilkan pesan dan mengatur gambar yang sesuai berdasarkan waktu. Kemudian ada separating link, set text 18N itu anotasi yang digunakan untuk memberitahu Android Link bahwa pengaturan text set text pada elemen tampilan tag view tidak perlu diawasi untuk masalah internasional. Ini digunakan untuk menghilangkan peringatan dapat muncul terkait masalah 18N. Nah, kemudian ada file kalender. Fungsi ini mengambil instance dari objek kalender yang mewakili waktu dan tanggal saat ini. Kemudian ada file time of day, yaitu untuk mengambil waktu saat ini dalam format jam dalam sehari 0 sampai 23 dari objek kalender yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian selanjutnya ada fungsi menggunakan struktur pecabang if untuk menentukan pesan berdasarkan waktu dan hari yang saat ini. Nah, kemudian ada time of day dalam rentan waktu 00 hingga 11:15 pagi, maka pesan salam selamat pagi sudah sholat subuh. Nah, kemudian ditampilkan dengan gambar yang sesuai dengan image-nya, yaitu sholat subuh. Ya benar, sholat subuh. Misalnya ini sholat zuhur. Balik. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada time of day lagi dari jam 12 sampai jam 14. Selamat siang, sudah sholat zuhur. Nah, akan berganti lagi dengan gambar yang sudah diterapkan. Kemudian sama time of day lagi dari jam 15 sampai jam 17 sama sore sudah sholat asar dan maka gambar akan berubah lagi. Kemudian terakhir rentan dari jam 8 sampai jam 12 malam, maka pesan salam selamat malam sudah sholat maghrib atau jangan tidur dulu lanjut sholat isya ditampilkan dengan warna teks dan gambar sesuai dengan image yang telah ditetapkan. Oke, selanjutnya ada private load jadwal. Itu digunakan untuk mengambil data jadwal sholat berdasarkan ID kota yang dipilih dan menampilkan jadwal sholat tersebut dalam elemen-elemen tag view yang ditampilkan dalam aplikasi. Nah, kemudian ada file ID kota, id.toString, itu fungsinya untuk mengkonversi nilai ID dari tipe data integer menjadi tipe data string yang digunakan untuk mengidentifikasikan kota yang dipilih oleh pengguna. Kemudian file current untuk digunakan untuk mendapatkan tanggal saat ini dalam format YYY strip mm strip dd. Ini akan digunakan dalam URL untuk mengambil jadwal sholat terbaru. Nah, kemudian file ada URL API dan sholat format JSON. Itu yang digunakan untuk mengakses sumber data jadwal URL berisi ID kota yang digantikan dengan ID kota dan tanggal saat ini. Nah, kemudian ada file tags, itu dari file client Instax. Ini menyaksikan objek client syntax yang akan digunakan untuk mengambil data jadwal. Nah, kemudian sholat dari URL yang telah ditentukan Anda juga mendefinisikan listener metode on post execute yang dijalankan setelah tugas selesai. Nah, kemudian ada metode dari client as data yang diterima server, format JSON-nya, kemudian dalam objek-objek JSON, terus kemudian data jadwal sholat diekstrak dan ditampilkan dalam elemen tag view pada tampilan. Nah, kemudian ada tanggal,
juga ada subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Elemen-elemen review yang mewakili tanggal dan waktu sholat berdasarkan jadwal yang diambil dari server. Nah, data jadwal sholat diambil dari objek JSON dan ditampilkan dalam elemen-elemen review. Nah, pesan log dengan tag data jadwal digunakan untuk mencetak data jadwal sholat ke log chat untuk debugging. Nah, di dalam blok cat ada kesalahan yang terjadi pengambilan pengolah data atau jadwal sholat, misalnya kesalahan JSON. Nah, pesan log data jadwal akan dicetak oleh log chat untuk memberikan informasi tambahan kesalahan tersebut. Oke, selanjutnya ada fungsi yang digunakan itu private fun load kota yang digunakan untuk mengambil daftar kota dari sumber eksternal seperti API dan menampilkan dalam spanner. Nah, kemudian ada file kota 1, contohnya Bangka misalnya, kemudian dalam file kota 2 ada daftar kota Jakarta. Contohnya objek daftar kota yang telah ditransformasikan secara langsung dengan nilai ID. Kemudian ini mungkin digunakan untuk memberikan beberapa entry awal ke dalam daftar kota sebelum data sebenarnya diambil dari server. Nah, kemudian ada blok try catch yang digunakan untuk mengeksekusi potongan kode yang menghasilkan pengecualian expression. Di dalam blok try ada melakukan, kemudian mendefinisikan ada URL sumber datanya, mendapatkan dari kota ini URL-nya adalah API bangsahan format JSON kota. Kemudian membuat klien tags, async tags untuk mengambil data dari URL yang ditentukan, juga mendefinisikan standard metode of post action yang akan dijalankan setelah selesai. Kemudian di dalam metode itu dan data diterima server diuraikan dengan format JSON menjadi objek-objek JSON yang mengambil array JSON dengan nama kota dari objek JSON dan kemudian iterasi melalui setiap objek dalam array tersebut. Kemudian untuk setiap objek JSON yang mewakili kota, membuat objek daftar kota, mengambil ID dan nama kota dari objek JSON tersebut. Kemudian menambahkan ke dalam daftar kota, menambahkan ke dalam daftar list daftar kota. Ini adalah cara membangun daftar kota yang akan diambil dalam spanner. Kemudian setelah daftar kota diperbarui, memanggil m daftar kota adapter untuk memberitahu adapter bahwa data telah berubah sehingga data kota dapat ditampilkan dalam spanner. Kemudian di dalam blok catch, jika ada kesalahan yang terjadi selama pengambilan atau pengolahan data, pesan log tag kota akan dicetak ke log chat untuk memberikan informasi tambahan. Kemudian di dalam kota ini terdapat networking yang berisi daftar kota, client text dengan activity yang telah dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih untuk penjelasan jadwal XML dan jadwal fragment. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari kami. Maaf apabila ada kata yang salah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.